Halo Sobat Kamus Fakta, bertetangga merupakan hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan. Begitu juga dengan level negara. Setiap negara mau tak mau harus bersanding dengan negara lain. Namun, ternyata tidak sedikit negara yang dikepung musuh karena tak bisa rukun dengan tetangganya sendiri. Sebelum masuk ke video pembahasannya, Sobat Kamus Fakta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya. Jika memang diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya Sobat. Ya kalau bisa sih di rumah aja. Kan ada Kamus Fakta yang siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di rumah. Oh iya sobat, faktanya dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa negara yang sulit untuk rukun dengan negara tetangganya. Tiongkok. Tiongkok berbatasan dengan banyak negara di Asia, termasuk India, Nepal, Mongolia, Korea Utara, dan Rusia. Hubungannya dengan Mongolia dan Rusia termasuk netral dengan perjanjian yang mereka tanda tangani bertiga. Dengan Korea Utara pun, Tiongkok termasuk kawan baik, terutama di bidang perdagangan. Namun, tidak dengan India dan beberapa negara tetangga terdekat lainnya, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Hubungan Tiongkok dengan India seringkali memanas karena masalah perbatasan. Faktanya, trio Jepang Korsel Tiongkok bahkan tidak pernah menjalin persahabatan meski secara geografis dekat dan karakter penduduknya mirip. Bahkan, Tiongkok juga terlibat sengketa wilayah perairan dengan beberapa negara di Asia Tenggara karena kebijakan luar negerinya yang cukup agresif. Belum lagi, negara-negara kecil macam Taiwan dan Hong Kong yang merupakan wilayah otonom di Tiongkok enggan untuk mengafiliasikan diri dengan daratan utama. India. Sama halnya dengan Tiongkok, India adalah negara yang dikepung banyak musuh. Mereka tidak akur dengan negara tetangga terdekat, yaitu Pakistan. Padahal dari segi karakter geografis dan masyarakatnya mirip. Hubungan India dengan beberapa negara tetangga lain sebenarnya cukup netral. Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Maladewa, dan Bhutan. Sementara Tiongkok, yang juga negara tetangga terdekat India, melihatnya sebagai pesaing ketat di sektor ekonomi dan politik. Bukannya tanpa usaha, India sudah mencoba berbagai cara untuk memupuk hubungan baik dengan negara-negara tetangganya lewat SAARC, organisasi regional macam ASEAN untuk negara-negara Asia Selatan. Namun, SAARC tidak efektif. Di tahun 2019, hubungan India dengan Nepal justru memanas, lagi-lagi karena masalah perbatasan. Yunani juga bermasalah dengan negara-negara tetangganya. Negara pertama adalah Turki yang konfliknya bisa diruntut berabad-abad tahun lalu, terutama dipicu perebutan Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid terbesar di Turki. Faktanya nih, konflik berlanjut hingga kini karena masalah perebutan daerah eksplorasi energi dan migran. Yunani termasuk negara yang tidak mendukung keberadaan pengungsi asal Timur Tengah di dekat perbatasannya. Pasalnya, arus kedatangan mereka terus meningkat dengan terbukanya akses dari Turki. EU aid to Turkey from Greece and preventing others. According to the Greek government, around 10,000 people have arrived in Lesbos. Belum lagi hubungannya dengan Macedonia yang tak kalah pelik. Hingga kini, Yunani tidak mengakui status Macedonia sebagai negara berdaulat. Menurutnya, Macedonia adalah bagian dari lokasi bersejarah mereka. Albania juga jadi negara tetangga yang menurut Yunani salah satu sumber masalah. Di tahun 90-an, ribuan warga Albania mengungsi ke Yunani untuk mendapatkan suaka politik pasca naiknya rezim diktator. Untuk bisa hidup layaknya warga normal di Yunani, mereka harus mengganti identitas mereka. Hingga kini, masih banyak orang Albania yang mencari pekerjaan di Yunani, tapi tak sedikit yang ilegal. Arab Saudi. Arab Saudi jadi salah satu negara yang paling bermasalah dengan tetangganya. Mungkin kesalahan perhitungan yang membuat konstelasi politik luar negerinya jadi bumerang sendiri untuk mereka. Faktanya nih, Arab Saudi berusaha membuat relasi kuasa yang tidak seimbang antara dirinya dengan beberapa negara tetangga. Ia menempatkan diri sebagai sosok yang lebih superior dan lebih bijak.
Namun, semua berantakan saat beberapa negara di Teluk Persia berselisih paham tentang perbatasan. Solusi Arabia terhadap masalah itu adalah membaginya sesuai dengan klan pertama yang menempati wilayah tersebut. Bukannya mereda, solusi tersebut justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Apalagi isu perbatasan sangat sensitif, mengingat tiap jengkal wilayah yang disengketakan mengandung sumber energi yang berharga. Then the Arab Spring happened. Across the Middle East, in some places toppling governments or inciting civil wars, President Trump received an awfully warm welcome when he visited Saudi Arabia. Sejak saat itu, hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Teluk Persia macam Kuwait, Bahrain, dan Oman menjadi dingin. Arab Saudi juga punya masalah pelik dengan Yaman dan Iran yang hingga kini belum menemukan titik terang. Iran jadi satu-satunya negara Syiah terbesar di Timur Tengah membuat posisi Iran tak pernah nyaman. Ia pernah terlibat perang sengit dengan negara tetangganya yaitu Irak. Faktanya nih, Iran juga jadi satu-satunya negara di Teluk Persia yang tidak menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan negara-negara tetangganya yang membuka pintu lebar-lebar untuk Amerika Serikat menanam investasi. Belakangan ini, hubungannya dengan Pakistan juga ikut memburuk. Pasca kecenderungan Pakistan memihak negara-negara Arab lainnya karena ketergantungannya secara ekonomi pada mereka. Tak bisa mengandalkan hubungan baik dengan negara-negara tetangga terdekatnya, Iran belakangan ini berusaha membangun kerjasama dengan Turki dan Tiongkok. Turki. Di balik image-nya sebagai penengah antara kubu Eropa, Israel, dan negara-negara Arab, Turki ternyata dikelilingi beberapa negara yang menjadi musuhnya. Turki ternyata tak hanya bermasalah dengan Yunani. Faktanya, Cyprus dan Armenia juga negara yang tak bisa rukun dengannya. Keduanya pernah terlibat perang di masa lalu dan Turki tak bersedia mengakuinya. Sama dengan kasus Jepang yang enggan mengakui kesalahannya pada negara-negara yang pernah ia duduki. Masalahnya dengan Cyprus diperkeruh pula dengan keputusannya mengakui Cyprus Utara sebagai negara berdaulat sendiri, dan segala perjanjian yang dilakukan pihak Cyprus tanpa melibatkan TNCR adalah ilegal, termasuk eksplorasi energi di wilayah perairan mereka. Turki juga bermasalah dengan Bulgaria yang turut keberatan dengan banjirnya arus imigran gelap asal Timur Tengah yang bisa menerobos masuk karena dibukanya akses oleh Turki. Belum lagi masalah warga minoritas Kurdi yang selama ini mendiami perbatasan dan mereka perlakukan seperti warga kelas 2. Nah, itulah tadi beberapa negara yang sampai saat ini belum bisa untuk akur sobat. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.